Kebakaran besar terjadi di Desa Sambi Jajar, Kecamatan Sambar Gempol, Kabupaten Tulung Agung pada Minggu dini hari 11 Januari 2026. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat dan diduga kuat merupakan aksi pembakaran yang dipicu api cemburu. Rumah milik HI, warga Dusun Sadeng RT 01 RW 01, ludes terbakar saat dalam kondisi kosong. Seluruh bangunan beserta isinya hangus dan tidak dapat diselamatkan dengan kerugian material ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Berdasarkan informasi warga, sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, terduga pelaku berinisial ET alias Kentong, 45 tahun, warga Kecamatan Ngunut, sempat terlihat di warung kopi tepat di depan rumah korban. Tak lama berselang, api tiba-tiba membesar dan melalap rumah hingga rata dengan tanah. Pihak Damkar Tulung Agung membenarkan kejadian tersebut dan memastikan tidak ada korban jiwa. Awal kejadian diduga saat sepasang muda-mudi sedang berseteru satu sama lain di rumah si wanita. Lantaran masalah yang terjadi membuat si lelaki tidak dapat menahan amarahnya. Akibatnya si lelaki membakar rumah si wanita menggunakan bahan bakar bensin yang menyebabkan api dengan cepat membesar. Warga yang melihat kejadian tersebut kemudian melaporkan kejadian kepada petugas pemadam kebakaran. Informasi dari masyarakat sekitar pukul 03.30 telah terjadi diduga pembakaran sebuah rumah. Kemungkinan ada permasalahan pribadi antara pelaku dengan korban. Peristiwa tembok rumah nyaris ambruk terjadi di kawasan Koja, Jakarta Utara pada Senin 12 Januari 2026. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari menyebabkan struktur tembok lantai 2 sebuah rumah di Jalan Permata, Kelurahan Tugu Utara menjadi miring dan berpotensi runtuh. Kondisi ini dinilai membahayakan warga yang melintas di sekitar lokasi. Menyikapi laporan warga, petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan pada hari yang sama untuk melakukan penanganan darurat. Langkah cepat dilakukan guna mencegah tembok roboh dan menghindari kemungkinan terjadinya korban. Tembok miring ini diakibatkan karena cuaca hari ini terjadi hujan lebat dan disertai angin. Maka dari itu tembok dan struktur daripada bangunan tidak kuat menopang beban, maka terjadilah kemiringan. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di kawasan Ranowangko Beach Resort, Kabupaten Minahasa pada Rabu malam 7 Januari 2026. Laporan awal diterima petugas pemadam kebakaran dari Bapak Rian Rawung dan Ibu Melisa Kindangen sekitar pukul 19.20 WITA. Tim Damkar Kabupaten Minahasa berangkat segera dan tiba di lokasi pukul 20.15 WITA. Dipimpin langsung Kepala Dinas Pemadam Kebakaran bersama 16 anggota dan sejumlah petugas tambahan termasuk Brama 1, Brama 3, Kasih Operasi Pemadam dan Investigasi, serta Kasih Evakuasi dan Penyelamatan. Beberapa unit pemadam meliputi mobil 10, 20, 80, dan mobil komando dikerahkan untuk memadamkan api. Penanganan intensif berlangsung hingga pukul 22.20 WITA, berhasil memadamkan api dan mencegah kerusakan lebih luas. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai 150 juta rupiah, meliputi bangunan aula, kursi dan meja, pakaian pekerja, identitas pribadi, serta alat kerja sederhana. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran diduga dipicu percikan arus pendek listrik yang menjalar cepat ke barang-barang mudah terbakar.
berhasil dikendalikan. Kemudian kita datang, kita size up, kita lihat dulu kondisi anaknya, apakah sudah ada cedera atau tidak, ternyata aman. Nah, kemudian kita menurunkan alat potong peralatan elektrik Weber untuk mengeksekusi, merenggangkan bangku itu. Kebakaran hebat melanda sebuah bengkel di kawasan Tanjung Uncang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu sore 10 Januari 2026. Api yang membesar tepat di samping Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah memicu kepulan asap hitam tebal dan sempat menjadi tontonan warga, bahkan viral di media sosial. Beberapa unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan bersama petugas pendukung untuk memadamkan kobaran api yang akhirnya berhasil dikendalikan pada malam hari. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun tumpukan ban bekas dan bahan mudah terbakar di bengkel membuat proses pemadaman berjalan cukup lama dan sempat mengganggu lalu lintas di jalan utama sekitar lokasi. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran untuk memastikan faktor pemicu insiden.